Israel minggir, Houthi ikut kawal kapal RSRI, militer Laut Israel terpaku tak bisa berbuat banyak. Kondisi Laut Merah, terutama Selat Bab al-Mandab yang mencekam, membuat pakar militer Israel mempertanyakan nasib kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992. Tentu saja mereka heran akan keberanian RI, kapal rumah sakit milik TNI AL yang dikirim Indonesia, untuk membawa bantuan buat rakyat Gaza Palestina. Dikutip zonajakarta.com dari akun @brownstay56743 yang mengunggah sebuah cuitan pada tanggal 22 Januari tahun 2024. Itai Brownstein, peneliti militer dan intelijen, mempertanyakan nasib kapal bantuan rumah sakit TNI AL Indonesia karena Houthi menyerang Selat Bab al-Mandab. Perjalanan kapal bantu rumah sakit TNI AL Indonesia kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 nampaknya tak akan mudah, lantaran Laut Merah jadi arena pertempuran kelompok Houthi Yaman. Menhan mengakui misi kemanusiaan itu bukan operasi yang mudah, karena prajurit TNI AL bakal berlayar melewati perairan yang cukup berbahaya. Tugas ini cukup berbahaya karena mereka akan lewat kawasan perang, yaitu sekitar Teluk Aden, Laut Merah, Red Sea, yang sekarang sedang berkecamuk perang terbuka, kata Prabowo Subianto di dermaga Kolin Lamil TNI AL, melepas keberangkatan kapal bantu rumah sakit TNI AL kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 Indonesia sebenarnya sudah menyiagakan pasukan khusus TNI AL di kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992, yang bertugas mengirim bantuan untuk rakyat Gaza Palestina. KRI Rajiman Wediodiningrat 992 mengangkut 214 kru, dijadwalkan berlayar selama 52 hari dari Jakarta, Batam, menuju El Arish, Mesir, dan kembali ke tanah air. Tetapi dijadwalkan juga untuk port visit di Jeddah, Arab Saudi. Dari 214 kru itu, 40 diantaranya merupakan pasukan khusus TNI AL. Nyaris sebulan berlayar, kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 rupanya akan segera mencapai Mesir. Dispenal lewat rilis resmi yang dikeluarkan, menyebut Satgas kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 dijadwalkan tiba di Mesir pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kedatangan kapal pembawa bantuan untuk Gaza Palestina ini meleset dari rencana sebelumnya, yakni tanggal 9 Februari. Direncanakan Satgas tersebut akan merapat di dermaga pelabuhan Al Arish Mesir pada tanggal 14 Februari mendatang, di mana awalnya KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 dijadwalkan akan sandar di Al Arish pada tanggal 9 Februari tahun 2024. Namun karena adanya kegiatan pemilu di Mesir, sehingga proses sandar ditunda. Selanjutnya bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia akan didistribusikan ke Gaza, melalui otoritas yang berwenang seperti halnya Egypt Red Crescent, Bulan Sabit Merah Mesir, jelas Dispenal, pelayaran kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992, kri RJW 992, Satgas Port Visit Mesir dalam rangka misi kemanusiaan pengiriman bantuan, untuk korban konflik di Gaza telah melintas di perairan Teluk Aden dan perairan Laut Merah yang mencekam karena Houthi Yaman. Sehingga seluruh personel melaksanakan latihan peran, mulai dari peran tempur, peran kebocoran hingga peran peninggalan. Komandan Satgas Port Visit Mesir 2024, Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimo Aji menekankan kepada seluruh prajurit untuk melaksanakan latihan ini dengan serius. Berlatihlah seperti kamu bertarung, dan bertarunglah seperti kamu berlatih, tegas dan Satgas. Pelaksanaan latihan peran ini, diharapkan seluruh personel mengetahui tindakan yang harus dilakukan, dan siap dalam menghadapi kondisi apapun sesuai dengan aturan pelibatan, Rule of Engagement yang telah ditentukan. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan, kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan misi kemanusiaan, bahwa TNI AL berkomitmen untuk senantiasa memberikan pengabdian terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan, serta menekankan untuk senantiasa menjaga keselamatan dalam bertugas. Houthi Yaman tampaknya sudah paham jika kapal kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992, yang melintasi Selat Bab al-Mandab tak ada hubungan dengan Israel, bahkan tujuan kapal ini adalah membantu fasilitas medis sehingga diprioritaskan, sehingga dipersilahkan melenggang. Kelompok Houthi Yaman sendiri pada Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 mengatakan telah mengizinkan 64 kapal untuk berlayar di Laut Merah dengan aman setelah mengibarkan spanduk yang menyatakan tidak terkait dengan Israel.
Solusi termudah yang mengizinkan kapal-kapal lewat dengan aman saat berlayar di Laut Merah adalah mengibarkan tanda yang bertuliskan, "Kami tidak memiliki hubungan dengan Israel," ujar anggota grup Muhammad Ali Al-Houthi. Solusi ini efektif di mana 64 kapal berhasil berlayar melewati Laut Merah dengan aman sambil mengibarkan tanda ini, tambah dia. Cara ini telah dipraktekkan kapal Indonesia sebelumnya. Gamsunoro yang membawa minyak mentah melintasi Laut Merah. Kapal GAMSUNORO IMO 9.677.313, MMSI 525.008.093, merupakan kapal tanker minyak mentah.